Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia adalah negara hukum yang bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Fahim Basyar, jurusan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Langlang Buana, Kota Bandung. Sebelumnya saya mau berterima kasih pada kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi von Neumann. Apa sih itu von Neumann? Jadi von Neumann ini adalah arsitektur komputer ya. Dari dulu hingga sekarang itu makanya konsep dari von Neumann ini. Nah, jadi von Neumann ini adalah nama orang ya, nama ilmuwan, nama seorang ilmuwan yang lahir pada tanggal 28 Desember 1903. 28 Desember 1903. Kalau 28 Oktober 1928 itu Sumpah Pemuda. Nah, jadi von Neumann ini nama lengkapnya adalah John von Neumann. Ya, beliau adalah seorang ilmuwan ya di berbagai bidang malahan ya. Ada di bidang ekonomi, bidang fisika kuantum, ilmu komputer, analisis, dan lain-lain. Pokoknya serba bisa lah beliau ini. Pokoknya jago lah dalam segala hal gitu ya. Main bola, memasak, berkebun, main Mobile Legend, membaca, dan lain-lain kayaknya ya. Meren itu juga. Nah, jadi von Neumann ini lahir pada tahun 1903 ya. Nah, komputer generasi pertama yang identik dengan tabung vakum ya, yaitu adalah ENIAC ya, elektronik, numerik, integral, integrator, and computer ya, elektronik, numerik, integrator, and computer ya. Jadi pada tahun 1943 di Universitas Pennsylvania ya, namanya seorang ilmuwan bernama John Mauchly itu menciptakan ENIAC ini. Tujuan awalnya adalah untuk diciptakan ENIAC ini untuk menghitung tabel tembakan senjata ya. Jadi Angkatan Darat Amerika Serikat itu ya, di sebuah laboratorium ya, BRL namanya ya, Ballistic Research Laboratory ya, Ballistic Research Laboratory, Army Ballistic Research Laboratory ya, untuk kebutuhan Perang Dunia Kedua ya pada tahun 1943 ya, di Universitas Pennsylvania ini. Nah, jadi John von Neumann ini adalah seorang konsultan pada saat proyek ENIAC ini dibuat ini. John von Neumann adalah seorang konsultan dari proyek ENIAC ini. Karena proyek ENIAC ini masih banyak sekali kekurangannya ya, jadi John von Neumann itu pada tahun 1945 itu mengembangkan lagi ya, yang dia beri nama itu arsitektur von Neumann. Nah, jadi awal ada nama von Neumann ini terkenal ini pada tahun 1945 ya, yaitu konsep arsitektur von Neumann ya, susah sekali ya dibacanya itu, von Neumann ya, itulah pokoknya lah, pada tahun 1945. Dan kemudian nama si komputernya itu adalah EDVAC ya, EDVAC, Electronic Discrete Variable Computer ya. Nah, bagus ya namanya ya. Nah, di komputer kan itu berasal dari bahasa Latin yang artinya komputer atau menghitung ya. Bahasa Inggrisnya to compute, yang sama artinya juga menghitung. Nah, jadi EDVAC ini adalah kembangan dari sebelumnya ya, evolusi lah kali ya, evolusi dari ENIAC ya sebelumnya, karena ENIAC ini sebenarnya memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah tidak bisa menyimpan program dan data. Nah, itu kekurangan ENIAC. Jadi pada program EDVAC ini dikembangkan lagi oleh von Neumann tadi ya, agar bisa menyimpan program dan data. Jadi arsitektur von Neumann ini adalah sebuah konsep ya, sedangkan si EDVAC ini nama organisasinya ya. Ibarat gini, kita mau buat
Menara Eiffel contohnya, kan harus ada konsepnya dulu. Nah, si Menara Eiffel ini adalah organisasinya ya, konsepnya dulu harus dibuat ya. Nah, tinggi Menara Eiffel itu kan 300 meter ya tingginya, konsepnya dulu baru dibangun si Menara Eiffelnya. Nah, sama halnya seperti komputer ini pada proyek EDVAC ya. Jadi konsepnya itu diberi nama arsitektur von Neumann, sedangkan organisasinya itu diberi nama EDVAC ya, Electronic Discrete Variable Computer. Nah, kemudian daripada itu, EDVAC ini kan bisa menyimpan data dan program ya, jadi lebih baik dari ENIAC yang sebelumnya ya, kakaknya dulu ya. Nah, sama halnya seperti nama mata kuliah ini, yaitu organisasi dan arsitektur komputer. Konsep von Neumann itu memiliki 4 struktur ya, ada 4 struktur, ingat 4 struktur. Yang pertama itu ALU, Arithmetic Logic Unit, kemudian ada Control Unit, ada Memory, dan I/O port. Apa itu ALU, Arithmetic Logic Unit, berfungsi sebagai apa? Jadi Arithmetic Logic Unit ini berfungsi untuk menghitung matematis dan logika yang diberi instruksi oleh program ya. Nah gitu ya, jadi untuk menghitung angka dan logika yang diinstruksikan oleh program sesuai instruksi program ya. Kemudian ada control unit, itu jadi mengawasi ya jalannya si ALU ya. Jadi control unit ini mengendalikan sistem operasi arithmetic logic unit. Kemudian memori ya jelas ya, namanya memori, media penyimpanan ya. Memori ini media penyimpanan untuk data dan program, penyimpanan data dan program. Terus kemudian ada I/O ports. Apa sih itu I/O ports? Jadi IoT itu singkatan dari input, strip, atau output ya, input output ports ya. Kalau penonton belum tahu, itu adalah colokan, kalau bahasa Sundanya colokannya. Ada USB, ada HDMI, VGA, PS2, jack, dan lain-lain lah, pokoknya banyak ya. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan, selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Aska Fahim Basyar dari kelompok 6. Berterima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian dari saya. Beli parfum di Buah Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Maulana Siddiq, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja arsitektur von Neumann. Cara kerjanya adalah satu CPU mengeksekusi instruksi secara satu persatu dan menjemput atau menyimpan data satu persatu. Karena arsitektur von Neumann bersifat serial, menjadikan instruksi yang diberikan tidak dapat diproses secara bersamaan. Secara umum, CPU bertugas untuk mengeksekusi perintah. Bisa dibilang, CPU adalah otak dari sebuah komputer. Elemen-elemen CPU meliputi pertama, control unit, kedua, register, ketiga, arithmetic logic unit, dan keempat, CPU interconnection. Control unit. Control unit berfungsi untuk mengendalikan dan mengatur perangkat pada sistem komputer. Control unit akan mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data itu diproses, serta kapan data tersebut dikembalikan lagi kepada alat output. Bila ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, control unit akan mengirimkan instruksi tersebut kepada arithmetic logic unit untuk diolah.
Data dari olahan tersebut dikirimkan kepada memori utama untuk disimpan dan dikeluarkan lagi apabila dibutuhkan. Register. Register merupakan alat penyimpanan yang cukup kecil, tapi yang memiliki akses yang cukup cepat. Register menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sedangkan instruksi-instruksi yang lain disimpan pada memori utama. Setiap register mampu menyimpan satu bilangan sampai dengan batas maksimum tergantung pada ukurannya register itu sendiri. Tergantung kepada ukuran register. 3. Arithmetic Logic Unit. ALU berfungsi untuk melakukan perhitungan aritmatika dan logika sesuai dengan instruksi program. ALU melaksanakan pertambahan dan pengurangan serta operasi-operasi sederhana lainnya pada inputnya. Kemudian hasil dari operasi tersebut dikirimkan kepada register output. 4. CPU Interconnection. CPU interconnection atau bus adalah sekumpulan kabel yang berfungsi untuk mentransmisikan data, alamat, dan sinyal-sinyal kontrol pada komponen-komponen CPU. Generasi CPU. Pada generasi pertama, CPU terbuat dari rangkaian tabung vakum, sehingga memiliki ukuran yang sangat besar. Pada generasi kedua, telah diciptakan transistor sehingga ukuran CPU menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Pada generasi ketiga, CPU telah terbuat dari rangkaian IC sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Pada generasi keempat, telah diciptakan teknologi VLC dan ULC sehingga memungkinkan ribuan sampai jutaan transistor tersimpan dalam satu chip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Ramdhani dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dari von Neumann. Pertama, kekurangan dan kelebihan von Neumann. Kekurangan arsitektur von Neumann adalah bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping. Untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan, selain itu bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Satu instruksi biasanya terdiri dari opkode instruksi sendiri dan diikuti dengan operan, alamat, atau data. Karena memori program terbatas, hanya 8 bit, maka instruksi yang panjang harus dilakukan dengan 2 atau 3 bits. Misalnya bit pertama adalah opkode dan bit berikutnya adalah operan. Secara umum, prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock per instruksi yang relatif lebih banyak dan hasil eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Kedua, perbedaan IAS dan von Neumann. Satu perbedaan besar antara mesin IAS dan mesin von Neumann adalah bahwa IAS memiliki sebuah prosesor paralel. Meskipun word diproses secara seri, namun bit di setiap word disimpan dan dioperasikan secara paralel. Perwujudan ini menunjukkan betapa cepatnya teknologi perkembangan. Pada laporan Edwards lalu 1845, von Neumann berpikir bahwa sebuah prosesor paralel mungkin akan terlalu sulit untuk dibuat sehingga ia merekomendasikan proses serial apa saja. Pada saat proyek mesin IAS dimulai pada tahun 1946, von Neumann yakin bahwa proses paralel tersebut dapat dilakukan.